Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali boleh bersyukur untuk mendengar firman Tuhan, untuk diajar dengan kebenaran firman Tuhan, dibentuk dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini berbicara mengenai penyalahgunaan pengampunan Tuhan. Penyalahgunaan pengampunan Tuhan. Sebelum saya berkhotbah lebih jauh, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali mendengar firman-Mu. Dibentuk dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami ya Tuhan, karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah penyalahgunaan pengampunan Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa berbuat dosa tidak apa-apa, toh ada pengampunan Tuhan, itu penyalahgunaan pengampunan. Kalau kita berpikir bahwa hidup kita sudah dalam anugerah Tuhan, sudah dalam kasih karunia Tuhan, pasti kita diampuni, itu penyalahgunaan pengampunan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Ingat, kita tidak tahu waktu kita mati. Ini persoalannya Bapak Ibu. Kita tidak boleh hidup lagi dengan dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Di Roma 6 ayat 23 sangat jelas. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di sini ayat ini menjelaskan ada kekontrasan Bapak Ibu mengenai upah. Jadi harus clear Bapak Ibu. Jadi upah dosa jurusannya maut. Anugerah Tuhan jurusannya hidup kekal bersama dengan Yesus Kristus. Itu harus dicamkan baik-baik. Tidak bisa kita menjadikan sebuah paradoks, bercampur aduk. Dan memaklumi nilai-nilai berdosanya kita. Dengan alasan kita kan masih lemah Pak. Masih manusia hidup di dunia ini. Maklum saja ya Pak kalau kita bikin dosa. Kalau engkau punya asumsi seperti itu, bahaya. Sebab di situ saudaraku ada iblis yang mendengar, mengetahui nilai-nilai asumsimu. Dia akan mengerti, dia akan menggocok terus mengenai kelemahanmu di situ. Dan akhirnya engkau akan bertindak berbuat dosa. Kepikiran saja soal dosa harusnya tidak Bapak Ibu. Kepikiran saja harusnya tidak. Kenapa? Orang yang hidup di dalam pengampunan Tuhan, pikirannya adalah pikiran Kristus. Di 1 Korintus 2 ayat 16 mengatakan hal itu. Jadi jangan sampai kita meng-create kembali dosa-dosa yang akan kita lakukan. Harus dibuang jauh-jauh dalam hal ini Bapak Ibu. Sebab upah dosa adalah maut Bapak Ibu. Makanya jangan kita mencoba menyalahgunakan pengampunan yang Tuhan berikan. Mentang-mentang Tuhan ini penuh dengan kasih. Mentang-mentang Tuhan ini saudaraku penuh kesabaran. Jangan begitulah. Sebab kalau tidak demikian Bapak Ibu kita kapan sadarnya? Manusia seperti uap. Saudaraku hidup di dalam alam sana itu kekal Bapak Ibu. Kalau kekal di neraka itu celoko Bapak Ibu. Kalau orang Jawa bilang. Iya kan? Hendaknya kita hidup sesuai dengan janji Tuhan. Hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan sorga. Ini penting. Apa saja saudaraku bentuk penyalahgunaan pengampunan? Yang pertama saudaraku adalah memanfaatkan pengampunan. Ayatnya dari Ibrani 10 ayat 26 sampai 30. Memanfaatkan pengampunan. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapusan dosa itu. Tetapi yang ada ialah
kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebihnya beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Tuhan akan menghakimi umatnya. Jangan kita berpikir, kita kebal hukum. Saudara, ayat ini menjelaskan bagi orang-orang yang untuk memanfaatkan pengampunan Tuhan harus berpikir ulang. Mungkin berpikir 1000 kali tidak cukup. Berpikir 1.000.000 kali tidak cukup. Yang cukup adalah jangan berpikir untuk bikin dosa. Kalau Anda ingin manfaatkan pengampunan Tuhan, tidak ada lagi pengampunan dosa lagi, Bapak Ibu. Tidak ada lagi karya salib Yesus Kristus yang kedua. Karya salib Yesus Kristus hanya 1 kali. Itu untuk menghapus semua dosa dan kutuk penderitaan kita. Nah, kalau kita bikin dosa lagi, saudaraku, memanfaatkan nilai pengampunan ini, waduh, saudaraku, itu dianggap orang durhaka. Dianggap orang yang melawan Tuhan dan menginjak-injak karya anak domba Allah. Kacau, Bapak Ibu. Kalau kita bisa bandingkan, lebih baik engkau bukan Kristen terlebih dahulu. Buatlah dosa sebanyak-banyaknya bagi orang yang belum Kristen. Tapi kalau sudah dalam Yesus, nggak bisa, saudaraku. Tidak bisa, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini penting untuk kita sadari. Saudara, jangan memberikan dirimu sebuah kesempatan, sebuah pikiran untuk engkau memanfaatkan pengampunan ini. Kalau engkau sudah diampuni, ya sudah. Berjalanlah dalam pengampunan itu. Bertanggung jawablah dengan pengampunan itu. Sehingga engkau hidup menjadi orang-orang yang telah diampuni. Sudah barang tentu kelakuannya beda dong dengan orang-orang yang sebelum diampuni. Dengan kita sebelum diampuni. Sekarang kita sudah diampuni. Kalau nggak ada bedanya, Bapak Ibu, ia menganggap sepi karya salib Kristus tersebut. Jelas Tuhan marah. Jelas ada hukum yang tadi saya bacakan. Jelas ada firman Tuhan ini. Iya kan? Jangan sampai kita bermain-main dengan Tuhan. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Kalau orang mendapatkan hukuman Tuhan, saudaraku, siapa yang bisa bela? Enggak pernah bisa luput, Bapak Ibu. Kau sembunyi dimanapun tidak bisa akan luput. Saudaraku, hidup di dunia ini sebentar. Ya kan? Kalau kita sudah diampuni, itu yang satu nilai luar biasa. Itu satu nilai anugerah yang kita hargai. Karya salib Tuhan kita harus hargai, Bapak Ibu. Janganlah kita welcome kembali dengan dosa. Janganlah kita memberikan kembali kesempatan untuk berdosa. Sebab tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh ini hanya untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, jangan kompromi dengan hal itu. Janganlah engkau sekali-kali memanfaatkan pengampunan dari Tuhan. Ini penting, saudaraku. Memanfaatkan pengampunan dari Tuhan, hukumnya itu mengerikan. Hendaklah kita hidup dalam pengampunan Tuhan dan memberi makna dari pengampunan itu dengan baik. Menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar firman itu. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Tapi saudaraku, banyak yang orang gak gubris. Banyak orang yang mati rohani. Tanpa dia ketahui, begitu dia mati beneran, saudaraku, dia ada di neraka. Itu perlu kita renungkan, Bapak Ibu. Dunia semakin jahat. Janganlah kita bagian dari yang menambah kejahatan. Dunia membutuhkan Kristus, membutuhkan terang Tuhan. Hendaklah kitalah orang-orangnya, Bapak Ibu.
untuk menjadi garam, untuk menjadi terang. Kalau kita sama dengan mereka berbuat dosa melulu sampai mawon, Bapak Ibu, ya apalah maknanya kita gembar-gembor, kita telah diampuni. Maknanya kita gembar-gembor karya salib Kristus, sedangkan kita sendiri mengingkari nilai-nilai itu. Ya, bahaya, saudaraku. Berbahaya sekali. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua adalah menyiasati pengampunan Tuhan. Yang kedua, menyiasati pengampunan Tuhan. Keluaran 10 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Maka segeralah Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Fir'aun, dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Tebrau. Tidak ada satupun belalang pun yang tinggal di seluruh daerah Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Saudara, bicara soal Fir'aun, semua orang Kristen tahu apa kesalahan dia, apa tulah yang Tuhan berikan sama dia. Perlu Bapak Ibu tahu, saya tegaskan di sini sekali lagi untuk menyegarkan ingatan kita. Fir'aun diberikan tulah sama Tuhan 10 kali. Dan 10 kali dia minta ampun melalui Nabi Musa. Dan 10 kali dia diampuni Tuhan. Dan 10 kali dia melawan Tuhan. Apakah itu tidak kebangetan, Bapak Ibu? Jadi di sini seperti main kucing-kucingan Bapak Ibu Fir'aun. Dia ingin mencoba mempermainkan Tuhan. Ingin menyiasati kebaikan Tuhan, pengampunan Tuhan. Saudaraku, di dalam pengampunan Tuhan, Anda nggak pernah melihat hukum Tuhan. Itu perlu kita tahu. Tetapi di situ bukan berarti tidak ada hukum Tuhan. Saat Bapak Ibu diampuni, hukum Tuhan tidak akan kena dengan Anda. Tetapi saudaraku, bukan tidak ada hukum Tuhan. Firaun menyiasati pengampunan Tuhan seperti itu. Dia lupa bahwa Tuhan itu punya hak menghukum dia. Dia lupa bahwa Tuhan itu tidak bisa dipermainkan, Bapak Ibu. Dia lupa itu. Iya kan? Sehingga tidak ada ke-11 kalinya diampuni. Tidak ada. Langsung Tuhan mengeraskan hatinya dan binasalah Fir'aun tersebut, Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen tidak melihat dua sisi yang sama. Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan juga bisa menghukum, Bapak Ibu. Ini perlu kita lihat secara jelas. Seperti dua sisi mata uang logam. Di sisi lain ada pengampunan Tuhan. Di sisi lain ada penghukuman Tuhan. Anda tidak bisa mengebiri penghukuman Tuhan dengan alasan saya hidup di dalam kasih Tuhan. Tapi kalau kasih Tuhan itu kau permainkan berulang-ulang terus-menerus, Bapak Ibu. Saudara, ada batasnya panjang sabar Tuhan. Batasnya di mana? Batasnya waktu kamu mati. Waktu kita mati, Bapak Ibu. Waktu kita mati, apakah ada maksud saya, adakah waktu bertobat? Tidak bisa, saudaraku. Kalau kita sudah mati permanen, kita ada di neraka. Kalau kita terus berbuat jahat. Iya kan, kita, sekali lagi saya bicara, tidak bisa mengebiri hukuman Tuhan. Jangan kita main-main menyiasati pengampunan Tuhan. Dengan alasan Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, berbelas kasihan. Ya kan, kalau ini alasan yang kita pakai untuk kita memaklumi perbuatan dosa kita, waduh, saudaraku, betapa jahatnya kita ini. Betapa kurang ajarnya kita ini. Betapa tidak bertanggung jawabnya kita ini terhadap yang Tuhan beri soal pengampunan tersebut, saudara. Makanya banyak kita saksikan orang-orang Kristen
Begitu mudahnya berbuat dosa. Mungkin kalau kita punya perbandingan Bapak Ibu, dulu waktu di bawah hukum karma, kita takut berbuat dosa. Karena ada hukum karma. Tetapi di dalam hukum kasih karunia, banyak orang tidak takut lagi bikin dosa, berzina, berbohong, dan lain-lain Bapak Ibu. Wah, kan lebih buruk, saudaraku. Jadi anggapan orang di luar sana, kasih karunia ini memperburuk keadaan manusia yang mempercayainya. Nggak ada lagi batas-batasan, Bapak Ibu, norma-norma, nilai kepantasan. Apakah mata hati kita sudah dibutakan karena kasih karunia yang sembarangan ini? Yang salah tafsir, Bapak Ibu. Jadi seharusnya kita celik mata rohani kita. Kita yang dibawa kasih karunia Allah. Kita tidak ada kepikiran untuk menyiasati pengampunan Tuhan. Justru sebaliknya kita sangat takut kepada Tuhan. Karena mengingat, kalau takut mungkin agak ekstrim. Sangat mengasihi Tuhan, mengingat Dia di atas kayu salib oleh karena kita, Bapak Ibu. Oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena kejahatan kita. Dia tanggung semuanya di atas kayu salib. Dengan demikian kita tidak mau menyalibkan Tuhan kembali. Dengan demikian kita ingin menghargai kasih karunia Allah ini, Bapak Ibu. Firaun tidak demikian. Firaun mempermainkan Tuhan. Saudaraku, tidak ada rancangan Tuhan yang gagal. Jadi dengan demikian Tuhan memberikan bukti bahwa Firaun dikeraskan hatinya. Tidak ada lagi pengampunan bagi dia. Dan dia mati binasa, Bapak Ibu. Mengerikan, bukan? Jadi jangan sampai Bapak Ibu nilai-nilai kesabaran Tuhan dipermainkan. Kebaikan Tuhan diabaikan. Bahkan dilalaikan. Kita adalah orang-orang yang menghargai kesabaran Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menghargai pengorbanan Tuhan. Ini penting, saudaraku, sehingga kita benar-benar menghargai pengampunan yang dari Tuhan. Kalau tidak ada karya salib Yesus Kristus, kita tidak bisa masuk surga. Kita akan binasa, Bapak Ibu. Mengingat dosa dan kesalahan kita. Dari keturunan kepada keturunan-keturunan lagi. Kita bersyukur melalui karya salib Yesus Kristus. Kita memperoleh pengampunan. Setelah itu stoplah kita berbuat dosa. Jangan membangun argumentasi untuk membawa dirimu kepada maut. Tetapi kita dibangun berdasarkan perkataan firman Tuhan. Ya dan amin. Karena kerajaan Allah bukan terdiri hanya perkataan, tapi kuasa-kuasa. Itu di 1 Korintus 4 ayat 20. Setiap kita harus dalam kuasa firman. Dikuasai firman. Dan melakukan oleh karena firman. Semata-mata lakukanlah untuk Tuhan. Kita beranjak kepada yang ketiga. Meremehkan pengampunan, Bapak Ibu. Meremehkan pengampunan. Yang ketiga, meremehkan pengampunan. Roma 2 ayat 4 sampai 11. Roma 2. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidaklah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemudian kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman ini berkata kepada orang-orang yang sudah dalam anugerah. Bukan untuk orang di luar sana, Bapak Ibu.
Jadi di sini ada proses pematangan. Kalau engkau meremehkan pengampunan Tuhan, menganggap sepi kekayaan kasih-Nya, kekayaan kesabarannya Bapak Ibu, itu tidak luput dari penghakiman yang dari Tuhan, penghukuman yang dari Tuhan. Jadi firman Tuhan ini untuk jemaat di Roma yang sudah menjadi orang Kristen. Jadi penting Bapak Ibu. Jadi di sini kita masih tetap di dalam pengajaran yang benar. Tidak boleh lost control Bapak Ibu. Ya kan? Kalau diri kita lepas kontrol, apa jadinya dengan kedagingan ini? Saudaraku, kedagingan itu harus dilawan dengan sungguh-sungguh. Perbuatan-perbuatan daging itu harus ditolak dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa kita dininabobokan bahwa kita kebal akan godaan, kebal akan cobaan. Hati-hati, saudara. Kalau kita enggak berwaspada, iblis itu seperti singa yang mengaum. Dia akan menelan siapa yang dapat ditelannya. Jadi di sini janganlah kita meremehkan pengampunan dari Tuhan. Menganggap sepi, saudara. Sebab kalau dengan demikian, Bapak Ibu, kita sama saja membuang mutiara kepada babi, saudara. Yang membuang yang berharga kepada hal-hal yang tidak berharga. Saudara, kita memiliki hal yang berharga, yaitu keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Janganlah itu dibuang, Bapak Ibu. Janganlah itu diabaikan, digadaikan, hanya demi kepuasan hawa nafsu. Saudara, jangan meremehkan tindakan Tuhan mengampuni diri kita. Kita harus menghargai setinggi-tingginya Bapak Ibu. Sehingga kita hidup dalam pengampunan Tuhan. Mempermuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Jangan kita mempermainkan kehendak baik Tuhan Bapak Ibu. Ada batasnya panjang sabar Tuhan. Minimal kita ingat akan kematian kita Bapak Ibu. Barang siapa yang meremehkan, menganggap sepi pengampunan dari Tuhan di situ. Padahal Tuhan serius mengampuni kita sampai Dia rela berkorban di atas kayu salib. Tinggal pikirkan saja oleh Bapak Ibu apa akibatnya. Apa akibatnya apabila kita melakukan kekurang ajaran di dalam kebaikan Tuhan. Kenajisan di dalam kebaikan Tuhan. Kedurhakaan di dalam kebaikan Tuhan. Tinggal pikirkan saja ada akibatnya. Karena firman Tuhan ini, saudaraku, jelas bagi umat Tuhan. Bukan bagi siapa-siapa. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu, memanipulasi pengampunan. Memanipulasi pengampunan Tuhan. Roma 6 ayat 1-14. Sengaja, saudaraku, satu perikop ini saya bacakan untuk Bapak Ibu, supaya lengkap. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah dibebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus.
Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengenal akan kebangkitan Tuhan. Kita juga percaya kita sama-sama akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tetapi saudaraku, tidak ada kebangkitan dosa. Tidak ada kebangkitan dosa. Tetapi di sini yang terjadi, banyak orang Kristen dosanya bangkit lagi. Kayak zombie, Bapak Ibu. Iya kan? Padahal kita sudah dibaptis, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus. Jadi dosa-dosa kita sudah mati. Dan sudah mati, saudaraku. Sudah dimatikan dalam kedagingan kita. Tetapi ini apa lacur? Banyak orang Kristen, saudaraku, hidup kembali dosanya. Sehingga orang itu tergeret kembali kepada dosanya, oleh dosanya. Bahkan lebih buruk, Bapak Ibu, dari sebelum dia bertobat. Ingat firman Tuhan, satu roh jahat yang keluar dari seseorang bisa masuk lagi membawa 7 yang jauh lebih jahat. Saudaraku, kita perhatikan, kalau orang sudah dibaptis, bikin dosa lagi, dia jauh lebih jahat dari sebelum dia dibaptis. Ini fakta, saudaraku. Jadi dalam setiap kita jangan memanipulasi pengampunan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita sudah bersama-sama mati dengan Kristus, kita pun juga akan bangkit dengan Kristus. Jadi dosa-dosa kita sudah mati. Mari kita matikan dosa-dosa kita, Bapak Ibu, di dalam diri kita. Ya, walaupun kita hidup masih dalam daging, tetapi dosa kita sudah harus dimatikan. Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu, yang memberikan penjelasan sangat gamblang soal hal itu. Masakan kita tidak mengerti, atau mungkin kita tidak mau mengerti, atau kita mengabaikan nilai pengertian ini, nilai hikmat ini. Jika engkau mengabaikan hikmat Tuhan, engkau akan binasa, saudara. Tidak bisa orang hidup menurut kekuatannya, dia akan terkutuk. Kita hidup harus dengan hikmat Tuhan, dengan firman Tuhan. Saudaraku, mari kita berjuang. Tetap berjuang dan terus berjuang sampai usai, sampai selesai. Di dalam kehidupan kita untuk mematikan dosa kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga kita layak menjadi manusia baru. Metanoia. Berbalik 180 derajat. Bukan berputar 360, itu salah Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Siapa yang memperhatikan dengan seksama firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, kekallah hidupmu dalam kerajaan surga. Jika engkau mengabaikan firman Tuhan yang saya sampaikan, hati-hati dengan kebinasaan. Jangan menyesal Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Saya berdoa untuk kita sekalian. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan kehendak-Mu, isi hati-Mu dan firman-Mu bagi setiap kami, untuk kami mewaspadai akan nilai-nilai dosa-dosa yang dulu pernah kami lakukan, supaya tidak kembali lagi, sebab kami telah hidup dalam pengampunan Tuhan. Dosa kami sudah diampuni, kutuk kami sudah Tuhan cabut, Tuhan sudah angkat dalam nama Yesus di atas kayu salib. Darah-Mu tercurah bagi setiap kami, menebus dosa kami, menyucikan, menguduskan kami. Dan kami boleh hidup di dalamnya, di dalam takut akan Tuhan. Di dalam kebenaran Tuhan, di dalam pengampunan Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, agar mereka mengerti makna firman Tuhan di hari ini. Dan hikmat Tuhan agar mereka junjung tinggi dibandingkan hikmat manusia. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha.
Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sukses selalu. Haleluya. Amin.